Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali kajian kita pada siang hari ini dengan doa terlebih dahulu. Mari tengadakan tangan semuanya. Nastaghfirullahalazim, tabarra'na min haulina wa quwwatina waltaja'na ila haulika wa quwwatika ya dzal quwwatil matin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema besar kita tentang Asmaul Husna. Hari ini saya agak loncat sedikit dari Asmaul Husna yang harusnya Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Ghafir. Hari ini kita loncat ke Asy-Syakur. Syukur, dari kata syukur. Jadi ada sifat Allah sabar. Allah Maha Sabar, As-Sabur. Allah bersyukur. Syakur ini pelakunya Allah. Maha bersyukur. Nah, nanti apa makna Allah maha bersyukur? Yang jelas syukur itu adalah sifat Allah. Makanya kalau orang bersyukur berarti dia menyandang salah satu sifat Allah. Makanya para ulama mengatakan cukuplah keutamaan bagi orang yang bersyukur bahwa bersyukur itu adalah sifat Allah. Berarti siapapun yang bersyukur berarti dia menyandang salah satu sifat Allah. Itu sudah cukup. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nama Allah Asy-Syakur ini akan kita kaitkan dengan berbuat kebajikan. Jadi nama Allah Asy-Syakur ini nanti akan memotivasi kita untuk berbuat baik. Untuk beramal soleh. Untuk menolong. Ya. Dalam surat Al-Hajj, surat Hajj ayat 77 Allah berfirman, wahai orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan. Ini para ulama mengatakan bahwa rukuk, sujud, menyembah Tuhan itu harus punya output berbuat kebajikan. Nah, Ramadan kita sudah rukuk, sujud, beribadah. Tapi indikator bahwa Ramadan kita berhasil adalah berbuatlah kebajikan. Nah, bagaimana semangat untuk berbuat kebajikan? Jawabannya adalah mengenal nama Allah Asy-Syakur. Nanti seperti apa akan kita bahas ya jamaah sekalian. Nah, nama Allah Asy-Syakur di dalam Quran diulang sebanyak 4 kali, diantaranya di surat At-Taghabun ayat 17. Wallahu syakurun halimun. Allah maha bersyukur, halimun maha penyantun. Salah satu saja. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Apa sih arti syukur secara bahasa? Sebelum kita bahas dia sebagai sifat Allah. Syukur itu artinya kelebihan atau tambahan. Makanya setiap kali kata syukur disebut di Quran dikaitkan dengan tambahan. La in syakartum la azidannakum. Kenapa? Karena syukur itu secara bahasa artinya tambah lebih. Nah, lalu jika dikaitkan dengan Asmaul Husna Asy-Syakur artinya apa? Pemberian yang lebih diberikan kepada Anda sebagai imbalan atas kebaikan Anda yang relatif sedikit. Jadi Allah tuh bersyukur. Maksudnya apa? Allah membalas ibadah kita yang sedikit dengan pemberian yang lebih, yang berlipat-lipat, tuh syukur. Kadang orang berbuat baik, kita balas dengan kebaikan, itu namanya adil. Satu kebaikan kita balas dengan satu kebaikan, itu namanya keadilan. Tapi kalau satu kebaikan dibalas 10 kebaikan, itulah yang disebut dengan syukur. Berarti kalau suami ngasih uang belanja pas-pasan, itu namanya suami yang adil. Tapi kalau suami memberi uang belanja lebih dari seharusnya, berarti suami yang apa tuh?
bersyukur. Nanti ayatnya kan kita. Perusahaan yang gaji karyawannya pas-pasan berarti perusahaan yang adil. Tapi perusahaan yang menggaji lebih dari yang seharusnya perusahaan yang bersyukur. Karyawan yang bekerja sesuai gaji, karyawan yang adil. Tapi karyawan yang memberikan kontribusi lebih dari gajinya, karyawan yang bersyukur. Jadi kalau antum belanja di tukang sayur, antum lebihin, itu berarti pembeli yang bersyukur. Penjual, tambahin lagi, tambahin lagi. Berarti penjual yang bersyukur. Kata syukur lebih. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah itu menghargai sekecil-kecilnya amal. Gak ada amal yang kecil yang tidak dihargai sampai senyum. Bayangin itu. Makanya dalam hadis disebutkan apa? Senyummu di depan saudaramu. Coba senyum. Padahal saat kita senyum yang bahagia duluan tuh kan kita. Bener kan? Waktu kita senyum yang bahagia duluan siapa? Kita atau yang kita senyum? Kita. Satu-satunya menurut saya satu ibadah yang tidak mengeluarkan energi itu senyum. Makanya ada yang mengatakan jangan nunggu bahagia baru senyum. Senyumlah maka kamu saat itu akan bahagia. Yang lemes-lemes ini coba senyum. Hilang itu lemesnya. Makanya senyum sedekah. Ya. Tromol masjid lewat. Enggak mau ngasih. Senyumin aja. Nanti panitia pas buka isinya senyum semua. Nah jemaah sekalian. Dan lihat bagaimana Allah menghargai amal itu. Tidak dimulai dari gram. Tidak dimulai dari on. Kilo. Tidak. Allah menghargai amal itu sebesar dzarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin. Zarrah itu apa sih? Zarrah itu partikel yang udah gak bisa dipecah lagi. Kalau atom itu masih bisa pecah lagi kan? Apa? Proton, neutron. Jadi partikel yang udah terkecil, khairiyarah. Allah pasti akan membalasnya. Tapi bukan cuma membalas. Kalau membalas nanti asma usulnya ad-dayan. Tapi kalau membalas lebih itu namanya asy-syakur. Subhanallah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lihat definisi asy-syakur lebih detail. Asy-syakur Allah yang berterima kasih atas amal yang sedikit. Yang memaafkan kesalahan yang banyak. Kalau kesalahan yang banyak dimaafkan. Kalau amal sedikit diapresiasi. Dia tidak mengabaikan balasan bagi orang yang berlaku baik, bahkan melipat gandakannya. Jadi kata syakur itu ada kata melipat gandakan. Subhanallah. Gak ada amal kebaikan itu di sisi Allah satu sama dengan satu tuh gak ada. Gak pernah Allah mengapresiasi, membalas kebaikan itu satu kebaikan dengan sama dengan satu tuh. Apalagi gak membalas, gak mungkin. Dan kalau dia membalas, pasti membalas berlipat ganda. Maka jamaah sekalian, orang kalau nggak dibalas, kapok orang berbuat baik. Betul ya? Dan kalau itu dibalas sepadan, orang juga nggak semangat berbuat baik. Tapi Allah membalas kebaikan itu dengan balasan yang berlipat. Itulah makna asy-syakur. Nah, biasanya kita kalau yang sedikit itu seringkali kita lupa. Contoh kalau kita masukin uang di tromol masjid 2.000, ingat di masjid mana aja tuh? Lupa. Tapi kalau kita masukin uang 1 juta di tromol masjid, ingat gak masjid mana tuh? Ingat, kenapa? Besar. Itu deh, sesuatu yang besar kita ingat. Nah kita senyum kepada siapa saja, berterima kasih kepada siapa saja. Itu kan sesuatu yang kita lupa. Berapa 2.000 kita naruh di mana kita lupa saking kecilnya. Tapi ingat, asy-syakur gak gitu. Boleh jadi engkau lupa bahwa engkau telah berbuat kebaikan, tapi Allah asy-syakur tidak pernah akan melupakannya. Bahkan Allah karena dia asy-syakur, satu kebaikan sama dengan 10. Coba bayangkan kalau ini kita diterapkan di rumah tangga, satu kebaikan pasangan sama dengan 10. Kira-kira akur tuh gak rumah tangganya? Harmonis nggak? Satu kesalahannya sama dengan 1 bahkan kita maafkan.
Yang ada makin kita kebalik. Iya kan? Satu kesalahannya sama dengan 10. Satu kebaikannya seolah-olah nggak ada. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wow, ini lebih dahsyat lagi definisi ini. Asyakur yang tidak menyia-nyiakan amalan orang yang beramal. Bahkan dia melipat gandakan pahala tanpa perhitungan. Yang menerima sedikit pun dari amalan lalu membalasnya dengan pahala dan pemberian yang banyak lagi lapang. Yang melipat gandakan bagi orang yang ikhlas amalan-amalan mereka tanpa batas. Dia mensyukuri orang yang bersyukur, mengingat orang yang berzikir. Perhatikan hadis qudsi ini. Siapa yang mendekat kepadanya sejengkal, maka dia akan mendekat. Enggak pernah sejengkal juga. Maka lagu Bimbo itu versinya menurut saya harus dirubah. Aku dekat, engkau dekat. Itu menurut saya enggak sesuai dengan hadis qudsi. Mestinya aku dekat, engkau lebih dekat. Tuh nih, halo? Iya kan? Hamba mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Hamba mendekat kepadaku sehasta, maka dia mendekat kepada kita satu depah. Apabila hamba datang kepadaku berjalan, dalam hadis qudsi apa? Maka Allah akan mendatanginya, Pak. Berlari, enggak pernah sepadan kan, selalu lebih agresif dia. Aku berlari padamu, engkau enggak usah lari deh, karena lari bagimu capek. Bagiku lari enggak capek. Biar aku yang lari. Subhan. Tapi jangan membayangkan lari Allah seperti larinya makhluk, ya kan? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Asy-Syakur. Nah, karenanya ketika Allah menyebut nama Allah Asy-Syakur, ada kata tambah di sini. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan akan kami tambahkan. Tuh lihat. Kenapa akan kami tambahkan? Tutupnya apa? Karena Allah Maha bersyukur. Subhanallah ya. Ada rahasia yang menarik. Kenapa sih Ghafurun Syakurun? Maha pengampun lagi Maha bersyukur. Kenapa digandengin? Kenapa Allah menggandengkan namanya Maha bersyukur dengan Maha pengampun? Gini loh. Orang kafir banyak dosa gak? Halo? Banyak dosa? Kalau gitu Thomas Alva Edison banyak dosa gak? Kan lagi viral Thomas Alva Edison. Berarti antum gak ngikut. Thomas Alva Edison jasanya ada nih lampu. Makanya dia nggak masuk neraka gara-gara lampu, gara-gara dia bikin lampu. Bukan itu yang membuat dia masuk neraka. Nyambung ya? Halo? Jadi masa Thomas Alva Edison bikin lampu yang dinikmati di masjid semuanya masuk neraka? Nggak masuk akal katanya. Hey, Thomas Alva Edison itu masuk neraka bukan karena dia berjasa buat lampu. Tapi karena dia melakukan dosa besar. Nyambung ya? Terus balasannya apa? Oh, di dunia sudah dibalas. Jadi nama Allah Asy-Syakur ini kalau di dunia, balasan dunia nama Allah Asy-Syakur ini berlaku universal. Jadi balasan di dunia mau beriman, mau kafir, mau ateis. Kalau dia berbuat baik di dunia, balasan dunia ini enggak bersyarat iman. Ngomong ya? Enggak bersyarat apa? Jadi non muslim kalau berbuat baik, Allah balas di dunia dengan balasan yang berlipat. Iya. Nyambung ya? Kalau di akhirat, di akhirat balasannya ada nggak? Ada. Dia masuk nerakanya ringan. Neraka bertingkat-tingkat nggak? Pasti masuk neraka non muslim. Pasti. Kalau antum bilang nggak pasti, kafir antum. Nyambung ya? Halo? Allah Asy-Syakur, tapi orang-orang yang tidak beriman di dunia ini kalau berbuat baik, Allah akan berterima kasih kepada dia. Dengan apa? Bisnisnya lancar. Maka antum melihat itu lembaga-lembaga sosial yang dimiliki oleh non muslim itu milik orang-orang kaya non muslim yang hartanya nggak pernah kemudian berkurang. Gara-gara apa? Mereka sering donasi. Nyambung ya? Makanya muslim yang pelit, non muslim yang
rajin berderma di dunia, pasti yang nanti akan dibalas oleh Allah yang berderma walaupun dia non muslim. Nyambung ya? Halo? Nah ini universal. Ikhlas nggak ikhlas. Antum berderma nggak ikhlas. Dibalas oleh Allah di dunia. Di dunia kalau antum berharap balasan, nggak pakai ikhlas juga dibalas. Itu caleg-caleg itu pada ikhlas apa nyumbang karpet? Halo? Halo jamaah sekalian? Pada ikhlas itu nyumbang buat jalan. Nggak ada ikhlas, betul nggak? Makanya orang baik nggak ada keluar duitnya nggak kepilih jadinya. Bener ya? Halo? Kalau antum sih milihnya bukan karena itu. Ini bicara yang di luar sana. Kalau kita milihnya pasti karena dia amanah, kompeten, ya kan? Layak. Nah jamaah dimuliakan Allah. Mari kita lihat lagi ayatnya. Hadis Nabi. Lindungilah dirimu dari api neraka walaupun dengan sebelah buah kurma. Satu kurma. Dipotek, kasih orang. Ya Allah. Kan kalau ada orang ngasih seperti itu kebangetan pelit kan menurut kita ya. Tapi menurut hadis Nabi ini itu bisa menyelamatkan dari neraka loh. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setengah biji kurma. Kenapa? Allah syakur. Menurut kita sih nggak berarti. Pelit banget tuh orang ngasih sebelah doang. Tapi kata Allah bisa jadi itu penyelamatmu di surga. Bahkan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Perhatikan hadis berikut ini. Janganlah engkau meremehkan sedikit pun dari kebaikan. Sekalipun ketika engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah berseri. Kemarin jamaah sekalian. Saya cukur rambut. Lalu saya pancing itu tukang cukurnya. Dulu merantau ke Jakarta ini bagaimana ceritanya. Panjang kali lebar dia cerita. Nah yang menarik, saya nggak minta cukurin ini, Pak. Dicukurin. Ini dibersihin sama dia. Subhanallah. Kenapa? Sepertinya digirang sekali. Karena dia merasa ada tempat bercerita. Subhanallah. Ada tempat, saya berdengar, gitu, gimana? Detail, kok bisa sekarang jadi tukang cukur? Wah cerita dia gitu. Subhanallah. Sampai dia sesuatu yang gak diperintah. Jadi jamaah sekalian berwajah berseri. Wajah ceria. Jangan remehkan. Boleh jadi itu yang menyebabkan engkau masuk surga. Boleh jadi itu yang menyebabkan engkau selamat dari musibah. Kenapa? Allah asyakur. Karena kita ini kalau yang gede-gede biasanya kurang ikhlas. Cerita kebanyakan, wah saya sedekahnya gede. Jangan-jangan yang ikhlas itu yang kecil-kecil itu. Yang kita sendiri malu nyebutinnya. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah asyakur. Makanya dalam hadis siapa yang memberi buka kepada orang yang puasa. Maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang itu. Kata sahabat, ya Rasulullah gak semua orang punya untuk memberikan buka. Kata Nabi SAW. Walaupun seteguk susu atau seteguk air. Saya mau tanya ke antum. Antum punya uang 100 ribu. Sedekah 50 ribu. Berarti berapa persen tuh yang sedekahin? 50%. Ada orang kaya uangnya 100 juta. Disedekahin 1 juta. Berapa persen? 1%. Kalau gitu gedean mana sedekahnya? Gedean antum. Benar gak? Karena antum berapa? 50%. Bahkan seandainya dia 10 juta. Juga masih menang antum. Betul gak? Oke, mana yang lebih bahagia tadi? Yang punya 100 juta sedekah 1 juta. Yang punya 100 ribu punya sedekah 50 ribu. Mana yang lebih bahagia? Beliau. Tapi si miskin yang menerima, dia bahagiaan mana? Bahagiaan menerima 1 juta dong. Dari sisi penerima, dia lebih bahagia dengan yang lebih besar. Tapi dari sisi pemberi yang dilihat tadi bukan angkanya, tapi berapa persen dari income-nya yang dia beri.
Nyambung ya? Halo? Ini saya kalau ngomong begini sama orang kayak ngeper dia langsung. Berarti saya nggak sampai segitu ya Ustaz. Iya kawan bapak saya bilang sama tukang becak itu. Sama tukang ojek itu. Karena bagi dia sedekah 5.000, 10.000 itu sangat besar. Subhanallah. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ini saya lewatkan ya. Bahkan jamaah sekalian, di antara wujud kasih sayang Allah kepada hambanya, siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Jadi antum meninggalin yang haram, pasti Allah ganti dengan yang halal. Nabi Yusuf meninggalkan perbuatan haram, diajak berzina oleh Zulaikha, maka Allah anugerahkan kepadanya ilmu takbir mimpi, memberikan kedudukan yang agung dalam pandangan manusia. Memiliki kekuasaan yang tinggi sebagai pejabat tinggi di Mesir. Itu semua gara-gara apa? Gara-gara dia meninggalkan sesuatu karena Allah. Nabi Muhammad dan para sahabat meninggalkan kota Mekah karena Allah loh. Karena Mekah Madinah itu, Madinah saat itu kampung, Mekah itu metropolitan. Bayangin antum. Itu pindah dari tempat basah ke tempat kering kalau bahasa kita. Pindah bukannya sesuatu yang menyenangkan. Tapi mereka pindah itu karena Allah meninggalkan Mekah itu. Apa yang terjadi? Allah berikan Madinah. Bahkan bukan cuma itu. Mekahnya dibalikin. Mekah-Mekahnya dibalikin. Bukan cuma rumah mereka yang dibalikin. Mekah dikasih. Kalau antum melihat bagaimana susahnya untuk menguasai sebuah negara. Antum bayangkan bagaimana Amerika mau menguasai Iran. Tapi Mekah itu tanpa peperangan loh Nabi menguasainya. Bayangin ini. Kenapa? Makanya yang bujangan ini tinggalkan sesuatu karena Allah. Ada cewek cantik merem. Jangan. Nah, nanti dikasih insya Allah istri yang cantik soleh. Kalau yang udah terlanjur ya udahlah dinikmati aja dah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Allah memberimu padahal dia tidak membutuhkanmu. Sementara engkau bersyukur kepadanya karena engkau membutuhkannya. Ya. Subhanallah. Nah ini hadis ini penting. Hadis riwayat Tirmizi. Ini luar biasa syakurnya Allah. Kata Nabi, ad-dunya li arba'ati nafarin. Dunia itu untuk 4 golongan. Coba kita lihat ada di mana. Kalau kita nggak ada di yang positifnya, wah ini berarti PR. Kita harus punya cita-cita. Yang pertama adalah orang yang diberikan ilmu dan diberikan harta kekayaan. Contohnya itu seperti Imam Abu Hanifah. Ini udah kaya ulama. Yang kedua, orang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan kekayaan, gak kaya. Nanti ada terusan yang nomor 2 nih. Yang ketiga, yang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Wah ini bahaya. Harta tanpa ilmu, nyarinya dari yang haram, penggunaannya untuk yang haram. Yang keempat apes nih. Apa itu? Udah bodoh, miskin pula. Makanya kalau kita nggak kaya harta, kaya ilmu kata para ulama. Ini udah nggak kaya harta, nggak kaya ilmu lagi kita. Nah yang nomor 2 tadi kan diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta kekayaan. Tapi dalam hatinya dia berkata, andaikan aku diberikan harta sebagaimana yang nomor 1, niscaya aku akan infakkan sebagaimana yang nomor 1 infakan. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, fahuma fil ajri sawa. Maka yang nomor 2 ini mendapatkan pahala yang sama dengan yang nomor 1. Kenapa? Kenapa ya? Niat. Kenapa kok niat sampai membuat kita setara dengan orang kaya yang dermawan? Oh kalau saya kaya tuh kayak bapak itu yang dermawan itu, saya akan infak dermawan sebagaimana dia. Maka kita mendapatkan pahala yang sama. Kok bisa begitu? Syakur. Allah maha syakur. Sampai niat aja udah dihitung.
Makanya sholat berjamaah itu dibandingkan dengan sendirian sama dengan berapa? 27. Salah satu dihitung para ulama itu. Kenapa 27 dihitung poin-poinnya? Di antaranya niat. Satu gitu kan. Di antaranya lagi apa? Wudu di rumah. Di antaranya apa lagi? Jalan kaki. Saya lupa tuh. Ada 27 poin. Di antaranya tuh niat. Subhanallah. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Siapa yang niat haji tahun ini? Angkat tangan. Niat dong enggak? Angkat tangan. Niat haji tahun ini angkat tangan. Halo. Siapa yang kemarin niat puasa Syawal tapi belum kelar? Angkat tangan. Ya Allah, niat aja enggak? Sebentar lagi kita nanti di bulan Zulhijjah 9 Arafah. Siapa yang sudah niat dari sekarang? Saya nanti puasa tanggal 9 Arafah. Niat. Ya Allah, niat aja enggak? Pokoknya ada ibadah-ibadah, tanggalin niat-niat. Sebelum tidur niat tahajud. Tertidur ditulis tahajud. Kenapa? Allah syakur jamaah sekalian. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Di antara rasa syukur Allah bahwasanya dia memberikan balasan di dunia kepada musuhnya lantaran kebaikan dan perbuatan ma'ruf yang telah ia lakukan. Sedangkan pada hari kiamat Allah akan memberikan keringanan untuknya sehingga dia tidak menyia-nyiakan kebaikan yang telah ia lakukan. Jadi kalau Thomas Alva Edison ini dia ada kebaikannya nanti di nerakanya ringan. Kenapa Ustadz nyebut Thomas Alva Edison? Nah, lagi viral. Dia nggak tahu berarti aman dari sosmed. Subhanallah. Sekalian aja, Fir'aun masuk surga juga. Kenapa? Bangun infrastruktur. Kenapa nggak sekalian aja? Infrastrukturnya sampai hari ini masih ada. Belanda? Orang Belanda masuk surga. Apa sekalian begitu aja udah? Makanya pamannya Nabi Abu Thalib itu kan di neraka. Tapi nerakanya paling ringan. Kenapa? Karena dia membela Rasulullah. Bahkan itu setiap diringankan azabnya. Gara-gara apa? Iya, tersakuran maulid Nabi, kelahiran Nabi. Ya. Bagaimana dengan kita yang sepanjang hidup bahagia dengan Nabi? Insya Allah masuk surga. Amin. Nah jamaah sekalian, ini kisah dua sahabat Nabi. Antum kenal Abu Sufyan misalkan. Dulu musuh bebuyutan Nabi. Kenapa dia masuk Islam? Salah satu alasannya dia berbuat baik. Dalam riwayat ada yang mengatakan kepada Fatimah, ada yang mengatakan kepada Asma binti Abi Bakar. Kenapa berbuat baiknya gimana? Waktu Nabi hijrah, bersembunyi di Gua Thur, Abu Jahal tuh datangin rumah Nabi atau rumah Asma binti Abi Bakar. Tanya, mana bapakmu? Gak tahu, memang gak tahu. Kan hijrahnya Nabi itu sampai keluarganya sampai gak tahu kecuali, kalau Asma tahu. Kakek bapaknya Abu Bakar, Abu Quhafa gak tahu. Gak semua tahu. Dipukul oleh Abu Jahal sampai antingnya lepas, bibirnya pecah. Dan saat itu lewatlah Abu Sufyan. Kasihan melihat putri Nabi ini. Dalam riwayat mengatakan Asma binti Abi Bakar. Ditolong. Lalu apa? Dibilang ayo kita ke rumahnya Abu Jahal. Diketuk pintu Abu Jahal. Pas dibuka. Tadi mukul ini. Iya. Kata Abu Sufyan. Sekarang pukul dia. Pukul. Jadi sampai seperti itu. Padahal kafir. Diceritakanlah kepada Abu Bakar, diceritakanlah kepada Rasulullah. Kata Abu Bakar, ya Allah jangan sia-siakan perbuatan baik Abu Sufyan. Apa yang terjadi? Kemudian sekian tahun kemudian Abu Sufyan masuk Islam. Yang kedua, Utsman bin Tolha sebagai penutup. Makanya tadi saya katakan, kalau ada orang tiba-tiba masuk Islam, tentu kok bisa tiba-tiba ya? Kok orang ini preman kok bisa berubah? Kita nggak tahu ada kebaikannya dia. Yang Allah balas itu. Kok orang ini kok bisnisnya bisa lancar banget ya? Kita nggak tahu.
kebaikannya. Utsman bin Thalhah ini terlalu panjang kalau saya ceritakan. Intinya dia memberikan tunggangan unta kepada Ummu Salamah yang menyusul suaminya berhijrah ke Madinah. Karena waktu itu Ummu Salamah dilarang oleh keluarganya. Akhirnya apa? Dia hijrah dari Mekah ke Madinah, jalan kaki sama anaknya masih kecil. Utsman bin Thalhah ini ibah. Ada wanita hijrah tanpa kendaraan, cuma berdua sama anaknya, Mekah Madinah, jauh. Lalu karena kasih ibah ini dia kasih tunggangan naiklah, dia dibawa jalan. Sampai di Madinah dah, susullah suamimu, pulang. Apa yang terjadi 8 tahun kemudian Utsman bin Thalhah ini masuk Islam. Saya Sabtu besok ada yang datang ke rumah saya mau masuk Islam. Saya baru sekali ketemu orang ini. Ketemunya di mana? Di BPS. Kapan itu? Bukber Ramadan kemarin. Bukber. Saya ada pimpinan di meja itu, ada bapak itu. Waktu itu dia minta nomor HP saya. Kemarin dia WA. Ustadz, konon tinggal di Bintaro ya? Iya. Boleh nggak saya mau datang ke rumah Pak Ustadz? Wah, saya mau ke Cirebon Pak. Sabtu Minggu kemarin ke Cirebon. Terus dia belum lama WA lagi. Kalau Sabtu besok, saya bilang Sabtu besok, saya pagi ada Zoom. Kalau boleh Pak, bisa disampaikan dulu keperluannya. Nah, lebih enakan gitu kan. Dia bilang, saya mau masuk Islam. Oh, langsung saya samber. Habis Zoom Pak. Habis Zoom Bapak datang ke rumah saya. Jam 11. Wow. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Saya penasaran ya, apa yang membuat dia. Dan pasti di lingkungannya kan banyak ustadz juga. Waktu itu saya menyampaikan tentang mukjizat Quran. Contohnya. Antum percayaan mana nih? Dokter A, dokter B. Kata dokter A, saya seorang dokter spesialis. Saya bisa terbang ke langit. Kata dokter. Dokter B bilang, saya dokter spesialis. Dan saya punya kemampuan mengobati penyakit ini, penyakit itu. Saya bisa mengobati penyakit ini. Antum percayaan mana? Dokter A atau dokter B? Kenapa? Karena kehebatannya itu sesuai dengan bidangnya. Kehebatannya include di dalam dirinya kan. Kalau tadi nggak nyambung dong. Antara kedokteran dengan sama saya bilang gitu. Nabi Musa itu nabi, tapi mukjizatnya Nabi Musa itu bukan Taurat. Kenabian Nabi Musa di mana buktinya? Tongkat. Nabi Muhammad itu nabi, tapi mukjizatnya ada di ajarannya, ada di Qurannya. Percayaan mana kira-kira? Nyambung, sudah mulai nyambung. Kalau Nabi Musa itu ibarat tadi, dokter bisa, saya dokter, saya bisa terbang ke langit. Kurang nyambung kan? Antara ajarannya dengan mukjizatnya. Mestinya mukjizatnya itu menyatu langsung dengan ajarannya. Dan Nabi Muhammad itu mukjizatnya justru di ajarannya. Saya bilang begitu. Saya nggak tahu dia tersentuhnya di situ atau sebelum-sebelumnya dia pernah baca, wallahu alam. Nah jemaah sekalian, ini yang bisa disampaikan. Jadi konsep asyakur ini kalau di dunia enggak pandang muslim non muslim di dunia. Enggak pandang ikhlas, enggak ikhlas. Pokoknya berbuat baik aja. Kalau mengharap balasan dunia, dibalas dunia. Ya. Baru kemudian untuk balasan ikhlas itu bersyarat muslim juga bersyarat ikhlas. Nah ini maka jemaah sekalian, mari kita berbuat baik, jangan remehkan kebaikan, meskipun itu kelihatannya ringan remeh, ya siapa tahu itu yang menjadi sebab kita selamat dari musibah,
selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.